Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri mengatakan bahwa Luke Xavier Keith, Rekredo Beremanda, dan Muhammad Misbah telah dipulangkan jelang laga uji coba melawan Mali Sabtu. Hal itu diungkapkan Indra dalam konferensi pers jelang laga melawan Mali di Jakarta Jumat. Pelatih asal Batangkapas, Sumatera Barat itu memastikan ketiganya dipulangkan bukan karena tidak berkualitas. Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub. Bukan berarti tidak potensial sekali, tetapi kami butuh pemain yang benar-benar siap pakai saat ini, ucap Indra Syafri. Keith, Beremanda, dan Misbah diketahui sudah memiliki paspor Indonesia. Hal ini yang membuat ketiganya dipersilahkan Indra Syafri mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025. Pulangnya 3 pemain ini membuat Timnas Indonesia U23 akan berkekuatan 30 pemain untuk laga uji coba melawan Mali. Tim Garuda Muda akan beruji coba 2 kali melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, 15 dan 18 November. Indra Syafri memastikan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran untuk 2 pertandingan ini. Pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 itu ingin menjajal kerangka utama Timnas Indonesia U23. Rizky Ridho Ramadhani akhirnya buka suara setelah gol spektakulernya resmi menembus nominasi FIFA Puskás Award 2025, sebuah penghargaan yang identik dengan pesepak bola kelas dunia. Bek muda Persija Jakarta itu mengaku tidak menyangka bahwa momen yang tercipta dalam hitungan detik di lapangan bisa menggema hingga ke panggung sepak bola internasional. Gol tersebut lahir pada pekan 26 Liga 1 Indonesia 2024-2025. Di hadapan ribuan penonton, Ridho melepaskan salah satu tembakan terbaik yang pernah dia ciptakan dalam karirnya yang kini ikut bersaing dengan gol pemain top dunia. Namun Ridho tetap merendah. Ia menilai gol tersebut bukanlah hasil individual, melainkan buah dari kerjasama tim. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, official, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerjasama tim, bukan semata-mata aksi individu, tutur Ridho. Bek muda itu berharap pencapaiannya dapat membawa dampak positif bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk tim secara keseluruhan. Masuknya gol tersebut dalam nominasi Puskás Award disebutnya bisa menjadi energi tambahan agar timnya semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kursi panas pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapateze akhirnya angkat bicara. Pelatih asal Uzbekistan yang baru saja berstatus tanpa klub ini secara terbuka merespon serbuan dari para supporter Garuda di media sosial. Nama Timur Kapateze mencuat di bursa calon pengganti Patrick Kluivert setelah ia mundur dari jabatannya di Timnas Uzbekistan, menyusul kedatangan Fabio Cannavaro. Kini, Kapateze secara belak-belakan mengakui bahwa gelombang dukungan dari Indonesia telah sampai kepadanya. Namun ia juga meluruskan bahwa antusiasme supporter tersebut belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari federasi. Saya membaca dan mendengar tentang ketertarikan dari Indonesia. Akun Instagram saya dipenuhi pesan dari para supporter Indonesia. Namun sejauh ini belum ada tawaran resmi dari PSSI, ujar Kapateze. Meski begitu, Kapateze sangat terkesan dengan gairah yang ditunjukkan oleh para pendukung Timnas Indonesia. Ia melihatnya sebagai cerminan dari kultur sepak bola yang kuat di negara ini. Pernyataan ini menjadi sinyal paling jelas bagi PSSI. Kapateze tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki pandangan positif terhadap sepak bola Indonesia. Rekam jejaknya pun sangat mentereng. Selain sukses membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menjuarai CAFA Nations Cup 2025, ia adalah sosok yang menyingkirkan Timnas U23 asuhan Sintayong di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri bicara peluang winger FC Utrecht Miliano Jonathans masuk skuad SEA Games 2025. Tidak hanya Miliano Jonathans saja, Indra Syafri berharap pemain-pemain yang sudah mengenyam pengalaman di level senior bisa bergabung ke Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Sebanyak 33 pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan lanjutan Timnas Indonesia U22 di Jakarta. TC tersebut merupakan persiapan Garuda Muda melawan Mali U22 sekaligus menuju SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025.
Dari nama-nama yang dipanggil, Indra Syafri memanggil pemain terbaik, baik yang berkarir di dalam maupun luar negeri. Namun masih ada juga pemain yang tidak mendapat panggilan seperti Miliano Jonathans, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, hingga Adrian Wibowo. Pemain-pemain tersebut masih bisa memperkuat timnas Indonesia U22 karena kelahiran 2003. Namun pertanyaannya, apakah keempat pemain tersebut akan dipanggil oleh Indra Syafri untuk SEA Games 2025? Sebab agak susah lantaran ajang tersebut tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Menjawab hal itu, Indra Syafri hanya mengharapkan yang terbaik. Juru taktik asal Sumatera Barat itu mengatakan PSSI sedang berusaha melakukan pembicaraan kepada yang bersangkutan untuk bisa menjadi bagian dari timnya. Kami berharap dan PSSI berusaha tim untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U23 akan melanjutkan pemusatan latihan setelah beruji coba melawan Mali dalam persiapan menuju SEA Games 2025. Timnas U23 akan menghadapi Mali sebanyak 2 kali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, masing-masing pada tanggal 15 dan 18 November. Setelah itu Garuda Muda akan terus digembleng sampai menjelang SEA Games. Saat ini Timnas U23 memanggil 33 pemain yang terdiri dari 3 pemain tambahan. Beberapa di antaranya berstatus abroad seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap para pemain abroad bisa mengikuti semua rangkaian persiapan SEA Games 2025. Harapannya persiapan Timnas Indonesia U23 bisa maksimal untuk kembali berjuang meraih emas. Di sisi lain, Sumarji tetap membuka peluang para pemain untuk kembali ke klub jika memang dibutuhkan. Sebab kompetisi domestik akan kembali setelah laga Timnas Indonesia U23 kontra Mali. Namun khusus pemain yang merumput di luar negeri diharapkan tetap melanjutkan aktivitas bersama Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games. Hanya pemain lokal yang bisa dilepas untuk sementara waktu, karena relatif lebih mudah untuk datang dan pergi. Kecuali teman-teman di Liga 1 atau di Super League yang membutuhkan, artinya betul-betul jadi pemain utama, inti, silahkan. Tetapi kalau di cadangan, mohon kiranya jangan kembali ke klub, tutur Sumarji. Kabar yang mengatakan bahwa Timur Kapadze akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia sudah tercium media Vietnam. Beberapa media setempat telah mengulas rumor ini. Timur Kapadze memang telah mengakui ketertarikan menukangi skuad Garuda. Apalagi saat ini dirinya sedang tidak melatih tim manapun setelah mundur dari jabatan asisten pelatih Timnas Uzbekistan. Media Vietnam Lamdong menyebut Kapadze cocok dengan PSSI. Sosok yang sukses mengantarkan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 dianggap klop dengan filosofi Timnas Indonesia. Kapadze mulai menjadi pelatih kepala Uzbekistan pada 2025 setelah menangani tim U23 sejak 2021. Ia juga sempat menjadi pelatih sementara Uzbekistan pada 2018. Namun sampai saat ini PSSI belum buka suara siapa sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Selain Timur Kapadze, sebelum ada nama Sintayong hingga Louis van Gaal diisukan menjadi juru formasi baru Timnas Indonesia. Baik Persija Jakarta, Rizky Ridho mencatat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Gol spektakulernya ke gawang Arema FC pada Liga 1 musim 2024-2025 resmi masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025, penghargaan gol terbaik dunia yang selama ini didominasi nama-nama besar Eropa dan Amerika Selatan. Dalam rilis resmi FIFA Jumat dini hari WIB, gol Ridho dari laga yang berlangsung 9 Maret 2025 itu kembali disorot dunia. Dalam situasi serangan balik, Ridho melihat kiper Arema FC Lucas Frigeri berada terlalu maju. Tanpa ragu, dari tengah lapangan ia melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung sempurna dan berakhir di dalam gawang. Gol Ridho sebelumnya telah dinobatkan sebagai gol terbaik Liga 1 2024-2025. Namun, pencapaian terbaru ini menempatkan nama Ridho sejajar dengan bintang global seperti Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk daftar nominasi tahun ini. Bagi sepak bola Indonesia, masuknya nama Rizky Ridho ke daftar prestisius ini bukan hanya capaian individu, melainkan bentuk pengakuan dunia atas kualitas talenta lokal. Rumor mengenai sosok Timur Kapadze sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia semakin menguat. Di tengah spekulasi tersebut, pelatih asal Uzbekistan itu dilaporkan akan segera mengunjungi Indonesia pekan depan. Rumor ini kian kencang menyusul keputusannya mengundurkan diri dari posisi asisten pelatih Timnas Uzbekistan dan pengakuannya tentang ketertarikannya menangani skuad Garuda. Meski begitu, sejatinya belum ada komunikasi resmi dari PSSI.
Kabar kunjungan Kapadze ke Indonesia diungkapkan oleh pemerhati sepak bola nasional Effendi Ghazali setelah ia bertemu langsung dengan Kapadze di Uzbekistan beberapa hari lalu.